Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan berbagai macam karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita masih diberikan pertolongan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju ke salah satu rumah-rumah Allah, melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kelak pada kehidupan akhirat nanti Allah memberikan ridho dan balasan atas apa yang kita tunaikan pada kesempatan di siang hari ini. Ma'asyiral muslimin, mengikuti teladan yang telah dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita, kecuali kenikmatan itu senantiasa kita bayar dengan iman dan takwa kita kepadanya. Maka marilah
untuk memenuhi salah satu rukun khutbah, maka marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kita jauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika memasuki bulan Ramadan seperti ini, ayat yang laris dibaca adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Padahal kalau kita mau membahas secara lebih lengkap pembahasan tentang ibadah puasa dan pernak-pernik di dalamnya, mulai dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Awal pembahasan dibahas adalah tentang kewajiban berpuasa. Lalu kemudian di ayat-ayat berikutnya disebutkan bagaimana hukumnya jika tidak berpuasa. Bisa karena menempuh perjalanan, bisa juga karena sedang sakit, dan juga dijelaskan di situ bagaimana cara membayarnya. Ma'asyiral muslimin. Lalu kemudian ternyata ketika mencapai ayat ke-186, ada sebuah lompatan pembahasan di situ. Seakan-akan maknanya nggak nyambung. Seakan-akan ini melompat temanya. Karena di surat Al-Baqarah ayat 186 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarsudun." Dan apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang mau berdoa kepadaku, dan hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku agar mereka senantiasa mendapatkan kebenaran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan ternyata ayat ini setelah kita amati jarang dibahas. Kebanyakan ketika membahas bulan Ramadan fokus kepada surat Al-Baqarah ayat 183. Tetapi pada pertemuan di siang hari ini yang singkat ini, kita akan membahas secara singkat surat Al-Baqarah ayat 186 yang berisi perintah Allah untuk kita berdoa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa Allah ketika memerintahkan kita berpuasa, lalu di situ Allah selipkan perintah untuk kita berdoa. Lalu apa hubungannya antara puasa dengan berdoa? Ma'asyiral muslimin, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya tentang surat Al-Baqarah ayat 186 ini, bahwasannya Allah ingin memotivasi kita untuk banyak-banyak berdoa ketika menjalankan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Bayangkan apabila kita ini menikmati sebuah hidangan makanan. Puasa itu adalah hidangan utamanya, sedangkan berdoa di dalamnya adalah termasuk bumbu penyedapnya. Maka apabila puasa adalah ibadah yang dirahasiakan oleh Allah, yang pahalanya dirahasiakan oleh Allah, lalu di saat itu juga pintu-pintu langit dibuka oleh Allah agar setiap doa permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, bahwa kunci kekayaan laut adalah kapal, kunci kekayaan bumi adalah jalan, adapun kunci kekayaan langit adalah doa. Dan pada bulan Ramadan ini kunci itu yaitu berupa doa diberikan langsung kepada kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika kita memahami surat Al-Baqarah ayat 186 ini, ada satu rahasia. Di mana biasanya kalau Allah menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, di situ paling sering diawali dengan kata kul, katakanlah. Tetapi di dalam ayat ini Allah langsung mengatakan fa ini qarib, sesungguhnya katakanlah aku begitu dekat dengan hambaku. Seolah-olah di sini Allah mengatakan
Aku tidak ada jarak dengan hambaku yang berpuasa. Tidak ada mediator, tidak ada antrian bagi hamba-hambanya yang ingin mendekatkan diriku dengan dirinya dalam hal beribadah, dalam hal berdoa. Maka ma'asyiral muslimin, setidaknya ada 3 keutamaan, kehormatan bagi hamba yang berdoa dalam keadaan puasa. Yang pertama, yaitu gelar kehormatan. Di situ Allah mengatakan, ibadi, ida wa ida sa'alaka ibadi. Apabila ada hambaku yang bertanya kepadaku, kita diakui oleh Allah sebagai hamba. Padahal sering kita ini mengaku hamba Allah, belum tentu kita ini diakui sebagai hambanya Allah. Yang pernah kita baca tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, ayat pertama surat Al-Isra, Allah menyebut Nabi Muhammad itu sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nabi Muhammad SAW diakui oleh Allah sebagai hamba. Tetapi di sini kita yang khususnya beribadah puasa di bulan Ramadan, Allah menyebut diri kita menjadi hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku, wahai Muhammad, maka katakanlah aku dekat. Ma'asyiral muslimin, itulah kehormatan pertama yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian kehormatan yang kedua yaitu adalah di mana Allah mengatakan fa ini qarib. Aku ini dekat, seakan-akan menegaskan kepada kita bahwa tidak ada sekat, tidak ada yang menghalangi antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, sesungguhnya puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya. Artinya hubungan seorang hamba yang begitu dekat dengan Allah hanya terjadi ketika dia sedang berpuasa. Dan ini bisa kita buktikan kalau diri kita mungkin berada di rumah sendirian, tidak ada siapapun di rumah kecuali diri kita. Sedangkan kita tahu di lemari banyak kue lebaran, di atas meja makan ada sayuran, ada minuman di kulkas. Tetapi karena kita merasa dekat dengan Allah, walaupun tidak ada pandangan manusia yang melihat itu, kita merasa dekat dengan Allah dan tetap kita berpuasa karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna qarib, begitu dekat. Kemudian kehormatan yang Allah berikan kepada kita hambanya yang berpuasa, yaitu tentang kepastian jawaban. Di situ Allah mengatakan, ujibu da'watad da'i. Aku mengabulkan permohonan mereka. Aku mengabulkan permintaan hambaku apabila mereka mau meminta kepadaku. Artinya ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan lisan kita untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah berkehendak menjawab seluruh doa-doa dan permintaan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Salah seorang ulama yang bernama Khalid bin Arabi juga pernah menyampaikan dalam kitabnya ketika menyoroti surat Al-Baqarah ayat 186 ini dibandingkan ayat-ayat yang lainnya. Beliau mengatakan di dalam Al-Quran seringkali Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan menyebutkan syaratnya. Misalnya apabila kita ini mau beriman, maka Allah akan memberikan limpahan rezeki dan sebagainya. Banyak kita jumpai ayat seperti ini. Tetapi khusus di ayat ini, ayat surat Al-Baqarah ayat 186, Allah langsung merespon dengan memberikan kalimat, apabila engkau mau berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Tentu saja ma'asyiral muslimin, tentang pengabulan doa ini pernah dijelaskan dalam sebuah riwayat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Setidaknya ada 3 cara. Yang pertama, doa itu dikabulkan instan, cash oleh Allah saat itu juga. Ini seperti permintaan seorang sahabat yang bernama Ma'is bin Malik, seorang mujahid yang ketika itu berperang melawan kaum musyrikin. Dan kaum musyrikin waktu itu berusaha
untuk mengambil jasadnya Ma'is bin Malik. Salah satu ada yang mengatakan batok kepalanya nanti, tengkorak kepalanya akan dijadikan tempat minum minuman keras. Sehingga akhirnya Ma'is bin Malik ketika dalam peperangan itu berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah jasadku agar jasadku tidak dipermainkan oleh mereka." Sehingga akhirnya Allah balas kontan, Allah turunkan hujan yang lebat, sehingga akhirnya muncul air bah atau banjir, sehingga air bah itu menyeret jasad Ma'is bin Malik. Sehingga akhirnya ketika kaum musyrikin menyadari hal itu, mereka berusaha mengejar jasad itu, mereka pun tidak mampu mengejarnya. Ini salah satu contoh doa yang langsung dikabulkan saat itu juga. Begitu juga ketika Rasulullah meminta hujan, waktu itu diriwayatkan sebelum tangannya turun, Allah sudah menurunkan hujan yang lebat selama 3 hari berturut-turut. Ini contoh doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Kemudian pengabulan doa yang kedua, kata Rasulullah, maka berdoa waktu itu disimpan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat untuk dijadikan stok amal ibadah kita berupa pahala nanti yang akan dibalas oleh Allah dalam kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga, cara mengabulkan doa yang ketiga, dengan doa itu dijadikan oleh Allah kita dihindarkan dari bala dan musibah. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat 186 dari surat Al-Baqarah ini yang terselip, yang jarang dibahas oleh para dai, memberikan salah satu pemahaman kepada kita. Mumpung ini masih di bulan Ramadan, dekatkanlah diri kita kepada Allah dengan senantiasa banyak-banyak berdoa. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin, karena kedekatan hamba yang berpuasa dengan Allah, maka Rasul sampai pernah mengatakan, sesungguhnya doa orang berpuasa itu diijabah oleh Allah selama dia berpuasa. Maka menurut keterangan dari beberapa kawan saya yang pernah melakukan ibadah umroh di Tanah Suci, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, mereka punya kebiasaan setengah jam atau mungkin 15 atau 10 menit sebelum berdoa, mereka sudah banyak mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan momentum berbuka puasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berbuka puasa itu kalau diawali dengan doa, maka doa itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan adalah bulan di mana setan itu dibelenggu dan pintu-pintu langit dibuka lebar. Maka jangan biarkan bulan Ramadan ini berlalu tanpa ada obrolan yang panjang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan obrolan panjang itu adalah doa. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW memanfaatkan momentum waktu mustajab di hari Jumat, di mana apabila di hari Jumat itu doa itu akan dikabulkan, yaitu setelah sholat asar hingga menjelang masuk waktu maghrib. Diceritakan dalam sebuah riwayat, Rasulullah tidak berhenti berdoa setelah sholat asar sampai menjelang waktu maghrib, meminta apa saja yang diminta. Tetapi ma'asyiral muslimin, para ulama memberikan sebuah nasihat yang bijak. Ketika Allah membuka lebar-lebar pintu doa, berjanji mengabulkan doa itu, maka perbanyaklah meminta tentang kebaikan dalam kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya kehidupan dunia kita sudah diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menggapai 99 rahmat Allah di dalam kehidupan akhirat karena hanya satu rahmat yang telah Allah curahkan dalam kehidupan dunia, di mana untuk memenuhi seluruh kebutuhan makhluk-makhluknya dalam kehidupan di dunia ini. Aqulu qouli hada wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan atas dosa dan kesalahan kita yang sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan. Seraya tidak lupa memohon kepada Allah hidayah dan petunjuk agar kita diberikan kekuatan istiqamah, menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah. Dan apabila kita sudah istiqamah, maka mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kita istiqamah dalam ketaatan, maka niscaya kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lil qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ardi wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahu akbar.